kita paham bahwasannya nggak semua orang yang berpendidikan itu mereka memiliki etika yang bagus, apalagi terhadap orang tuanya gitu kan. Padahal kita tahu bahwasannya orang tua tuh sangat berperan penting ya. Hola netizen yang maha benar. Baru-baru ini viral video TikTok yang memperlihatkan seorang bapak menangis di pinggir jalan. Video tersebut diunggah oleh akun TikTok @momo_wikan. Peristiwa ini terjadi di Yogyakarta. Setelah sang pengunggah bertanya, ternyata bapak ini menangis lantaran dibentak anaknya. Sang ayah dibentak sang anak saat menghadiri wisuda. Ia pun disuruh sang anak meninggalkan tempat wisuda. Dalam videonya memperlihatkan seorang bapak yang menangis di pinggir jalan daerah Yogyakarta. Sambil marah, sang anak membentak sang ayah. Sang anak marah lantaran karena ayahnya menghadiri wisuda. Anaknya pun menyuruh sang bapak untuk pulang dari wisuda. Lantaran sang anak marah, bapak tersebut akhirnya memutuskan untuk pulang. Bapak yang mengendarai sepeda motor bebek tersebut berdandan rapi mengenakan batik. Namun di tengah perjalanan pulang, sepeda motor bapaknya kehabisan bensin. Ia pun mendorong motor dan berhenti di pinggir jalan. Bapak ini berasal dari Sedayu, Bantul. Tidak dijelaskan di mana tempat anaknya wisuda. Namun tampaknya perjalanan dari tempat wisuda ke rumahnya cukup jauh. Bapak tersebut menangis terseduh-seduh di pinggir jalan. Ia pun tampak ingin membeli bensin. Namun saat mengeluarkan uang, ternyata ia kekurangan uang. Untungnya bapak tersebut mendapatkan pertolongan. Ngamuk geng nopo? Biasa mas hari iki mas kira nopo buat iki keliru salah marah. Lah jenengan ki daleme pundi? Kena kewusuk bang Budean. Sedayu mas Nggih. Dan niku saking ajeng juga kayak wisuda nggih. jalan kita su ada atlas adalah kita lakukan bensin dulu. Oh, alah. Sing sabar, sekarang nggih lari. Kira kan dulu mas kita mau pesen peda kan dari sekolah mau. Mboten pun iki disenge sekalian mawon. Kira ada sekolah. Mboten. Saya itu ngajak bayar buatan cek ke duit. Oke, ndak pahala kula mboten sido. Pun bisi mawon. Nah, video tersebut pun menarik perhatian netizen yang terhormat. Hingga kini, video tersebut sudah ditonton jutaan views. Beragam komentar pun membanjiri video tersebut. Tidak sedikit netizen yang budiman merasa kasihan dengan bapak tersebut. Ini siapapun anaknya ya, yakin pegang omonganku. Apalagi kamu habis wisuda, siapapun anak dari bapak ini, kalau kamu gak minta maaf dan minta ritonya bener-bener maaf dari lubuk hati yang terdalam, bapakmu, wisudamu, kuliahmu sia-sia, fix. Nggak percaya buktiin. Kalau omonganku salah, potong tanganku. Beni, cekel omonganku. Mas ataupun mbak, hati bro, sis, orang tua itu keramat, apalagi sampai dibikin nangis kayak gitu. Ngelihat ya, kita paham bahwasannya nggak semua orang yang berpendidikan itu mereka memiliki etika yang bagus, apalagi terhadap orang tuanya gitu kan. Padahal kita tahu bahwasannya orang tua tuh sangat berperan penting ya dalam kehidupan seorang anak, apalagi ketika belajar. Buat kalian yang masih punya orang tua dan kalian dibiayai dalam biaya pendidikan, kalian nggak seharusnya melakukan perbuatan seperti itu. Yang pada punya bapak diperlakukan kayak gini, kalian itu nggak ada rasa syukurnya ya, nggak kasihan gitu sama orang yang nggak dikasih kasih sayang sama bapak dari kecil ya, terus kalian dewasa memperlakukan seorang bapak seperti ini. Kalian tuh sakit hati nggak sih? Ya Allah, jujur ya, aku kalau ngelihat kayak gini tuh, apalagi postingan seorang bapak dibuang sama anaknya kayak gitu, nggak diurusin. Astagfirullahaladzim. Kalian tuh mikir nggak sih gimana nasib mereka yang nggak punya bapak, yang nggak punya kasih sayang dari bapak? Ini aku ngeliat postingan kayak gini tuh ibaratkan kasihan banget gitu loh. Nggak ngeliat, nggak nyontoh dari anak-anak yang nggak punya bapak, yang ditinggal meninggal dari kecil sama bapaknya. Ini yang punya bapak nah belagu.
Jujur aja kalau ngeliat video ini, kita tuh bakal ngerasa kok tega sih gitu ya sama anak sama orang tua. Cuman kita nggak tahu latar belakangnya seperti apa. Yang akan kita bahas adalah kita itu jangan selalu berpedoman sama satu pendapat yang sering masyhur di teman-teman, yaitu tingkatan ibu itu lebih 3 tingkat di atas ayah. Ya memang ibu itu melahirkan, menyusui dan mengandung. Tapi di saat menyusui, mengandung, terus melahirkan, coba biayanya dari siapa? Yang kerja keras siapa? Sebenarnya derajat orang tua kita antara bapak ibu kita tuh sama. Ibu mengandung nggak mungkin tuh sambil kerja. Jarang banget ada orang-orang yang mengandung tapi disambil kerja dengan potensi penghasilan yang lebih besar dari suaminya, kemudian dia mau, tuh jarang. Pasti ayah. Jarang banget orang menyusui terus disambil kerja, perempuan nyusui sambil kerja, terus udah gitu terus penghasilan lebih besar daripada suaminya, tuh jarang. Yang menyusui, mengandung dan juga melahirkan memang semua dari ibu, tapi yang menanggung semuanya itu adalah ayah. Artinya apa? Dalam satu konteks kita boleh memegang satu, ternyata ibu lebih tinggi gitu, kata resikonya kematian ketika melahirkan. Ayah juga sama, ayah juga banting tulang, resikonya kematian. Dari kita di kandungan, melahirkan gitu kan, sampai menyusui, itu semuanya ditanggung oleh seorang ayah. Jadi ayo kita berpikir secara jernih, kembali ke pikirannya lebih nalar gitu. Jadi jangan sekali-kali terus, ya kasian banget lah ya, kayak tadi contohnya kan ditendang dibanting HP-nya, diusir dari waktu wisuda, itu janganlah. Ayah juga mempunyai kedudukan lebih sama halnya seperti ibu kita gitu. Jadi jangan pernah meremehkan ayah. Jadi gini ya, kejadian itu ada 2 kemungkinan guys. Makanya kita nggak boleh namanya mengejudge anaknya dulu, atau juga yang namanya terlalu kasihan dengan orang tua tersebut ya, bapak tersebut ya guys ya. Karena gini, karena di tempat healing aku itu banyak banget orang-orang yang udah tua-tua, umur bukan tua sih, kayak udah mature, umur 40, umur 30, umur 25 ke atas itu, yang emang lagi konflik sama orang tuanya guys gitu loh. Berantem terus, kemudian masalah anak begini, bahkan masalah harta tuh mereka perebutkan, dan kemudian mereka berdua stres dan minta yang namanya konsultasi gitu ya guys. Nah, yang aku dalami itu parentingnya bukan karena parenting miskin atau kaya ya guys ya. Karena si anak ini pada waktu masa kecil itu mengalami traumatis, di mana sikap autoritatif yang berlebihan, bahkan yang namanya kebutuhan emosional dari kecil itu mereka tuh nggak mendapatkan ya guys ya. Begitu mereka tuh bertumbuh dewasa, mereka punya power, mereka punya yang namanya ilmu kesana kemari gitu ya teman-teman, lewat teman-temannya, akhirnya dia itu yang namanya bisa membantah sedikit demi sedikit hal-hal yang menurut mereka itu dikira kolot sama orang tua mereka ya guys. Pelampiasan pertama, kalau mereka tuh udah nggak terlalu respect sama orang tuanya, mereka tuh akan mungkin ya lebih banyak untuk meninggalkan rumah, bekerja, fokus di dunia luar, tapi orang tuanya tuh nggak pernah yang namanya dihubungi, ditelepon, kemudian kayak sowan lah seminggu sekali, sebulan sekali tuh nggak pernah ya guys. Kalau sudah yang namanya tingkatnya cukup parah sampai cukup durhaka, memang mereka tuh sampai menyiksa secara mental, emosional, dan fisik ya, memukuli orang tua tuh pernah aku dalami juga. Awalnya memang aku tuh kayak gemes, gimana, tapi ternyata mereka tuh ditarik lagi tuh adalah trauma yang dibikin oleh orang tua itu, tapi orang tua itu nggak paham teman-teman cara yang namanya bersikap otoritatif dengan tepat gitu loh. Pemberontakan karena memang didikan kolot itu sebenarnya normal ya guys ya, tapi kembali lagi teman-teman, kalau seorang ini nggak ditunjang dengan emosional yang bagus, tidak ditunjang dengan yang namanya communication skill yang bagus dibangun dalam rumah, itu benar-benar sangat mengkhawatirkan masa depan pertumbuhan anak, bahkan juga relationship orang tua dengan anak ini loh guys. Makanya communication skill, tutur kata itu sebenarnya sudah diajarkan. Even kayak misalnya orang Jawa lah, ngomong kromo ke ibu bapak itu benar-benar diajarkan. Jangan ngomong koko, jangan ngomong bahasa-bahasa yang terbilang kasar, itu udah diajarkan. Nah sekarang budaya itu kan lama-lama kayak tersingkirkan gitu nggak sih? Apalagi kalau di daerah Jawa Timur atau daerah-daerah di sekitar luaran Jawa Tengah gitu ya guys. Tapi kalau seorang anak udah bebal, nah itu emang udah yang namanya durhaka ya teman-teman ya. Jadi makanya kenapa terjadi yang namanya bentak-membentak antara anak, bukan karena ajaran luar kok, tapi karena memang communication skill itu dalam rumah itu harus diterapkan ya teman-teman ya. Jangan sampai communication skill itu kasar ke anak ya guys ya. Sangat miris teman-teman, seorang bapak-bapak menghadiri acara wisuda anaknya, akan tetapi ketika ia menghadiri dibentak dan dimarah-marahin. Bahkan seorang bapak itu pulang dan akhirnya kehabisan bensin di tengah jalan. Saya mau mengingatkan kepada teman-teman semua yang wisuda ataupun anak kuliahan, anak sekolahan yang akhir-akhir ini sangat ikut gengsi-gengsi dunia ini, yang terpengaruh dengan pengaruh dunia ini, yang dikit-dikit
pengen kelihatan kaya, pengen kelihatan lebih berkelas, dan malu kepada teman-temannya, kepada saudara-saudaranya, kepada orang tuanya yang miskin. Itu saya katakan sifat setan itu sudah ada dalam diri Anda jika Anda tidak menghilangkan itu. Apalagi Anda sebagai seorang yang berpendidikan, apalagi yang saat ini videonya viral ini adalah seorang anak yang bahkan sampai ke jenjang perguruan tinggi yang boleh dikatakan seorang sarjana. Saya nggak tahu ini otaknya dari mana dan kenapa dia sampai wisuda, orang yang otaknya seperti ini. Banyak cerita-cerita yang saya dengar terkait hal-hal yang beginian. Tiap kali kalau ada acara-acara resmi, ketika orang tuanya yang lugu, yang kelihatan lemah, yang kelihatan miskin, malu ketika dilihat oleh teman-temannya dan orang lain. Saya nggak habis pikir kenapa manusia ini sampai begitunya sifat setan ini tertanam dalam dirinya gitu. Jadi buat teman-temanku semua, dimanapun kalian berada, apalagi anak-anak yang berpendidikan, baik SMP, SMA maupun yang sudah kuliah ini, apalagi yang sudah kuliah ini, tolong hargai orang lain, apalagi kedua orang tuamu, karena mereka Anda bisa sekolah, karena mereka Anda bisa kuliah, karena mereka Anda bisa hidup dan bisa sehat walafiat. Jadi tolong bersyukurlah sedikit Anda itu sebagai manusia. Tolong sifat angkuh, sifat-sifat sombong itu dibuang jauh-jauh itu. Merendahlah sedikit untuk bisa menjadi orang yang berguna di negeri ini ataupun di dalam keluarga Anda sendiri. Cobalah merendah sedikit. Kalau memang Anda miskin, ya miskinlah apa adanya. Kalau memang Anda kaya, ya Anda kayalah apa adanya. Jangan dibuat-buat, apalagi Anda malu dengan keadaan Anda. Jadi, ayo bersyukur dan menghargai orang-orang penting yang ada di dalam kehidupan kita. Buat masnya yang peduli banget sama bapak yang lagi sedih di sana, apalagi bensinnya habis, salut banget. Aku sih ngelihat videonya sih bener-bener terpukul banget sih ya, karena memang apa ya, aku juga nggak ngerti sih ya anaknya ini kenapa menolak ayahnya, entah malu atau entah ada masalah apa mungkin. Cuma aku yakin bapak ini baik orangnya sih. Cuma ya kita sebagai anak, kita tahu porsi tentang rasa berbakti kita ke orang tua. Tapi tidak-tidaknya kalau memang orang tua kita sudah melakukan terbaik untuk kita hingga sampai sukses, apalagi lulus wisuda, mungkin kita kasih perhatian atau reward untuk orang tua kita setidak-tidaknya. Kalaupun orang tua itu ada sebagian yang tidak bersyukur atau kurang terus tentang hal yang kita kasih, ya pada dasarnya ya udah gitu loh. Mau gak mau ya kita diam aja, memang kita gak bisa berbuat apa-apa. Aku pun sendiri juga memiliki latar belakang orang tua yang berbeda terbalik dengan bapak ini. Bahkan aku mungkin bangga ya naik sepeda motor dengan bapak ini. Bahkan mungkin bensinnya habis pun aku pasti bangga untuk jalan kaki sebenarnya. Untuk bapaknya semoga diberi rezeki yang banyak, rezeki yang melimpah, dan sehat selalu nggih Pak. Beneran aku ya ampun, gak tega sih lihatnya. Semangat ya Pak ya.